Gerak-gerak kan begitu. Kamu sedang begitu. Baik, sudah bisa dimulai ya Kak ya. Ya, Gambar saya tidak pecah-pecah di situ. nggak aman kok. Aman ya Kak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rasi yang ada di Indonesia? Baik. Perkenalkan, nama saya Fitresia. Di sini saya sebagai moderator atau host. Saya bekerja sebagai customer service di Manjarazi juga. Mungkin Kak Berlina bisa menyapa sahabat-sahabat Razi di Indonesia. Halo, selamat pagi. Kenalin Baik. ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sosok Mbak Rizky Berliana ya, benar ya Kak ya? Beliau adalah Rizky Berliana, CEO dan founder dari Weminar. Bisa saya jelaskan dulu, Weminar adalah komunitas pusat edukasi kesehatan, reproduksi dan seksualitas, benar ya Kak ya? Mungkin bisa diceritakan sedikit lebih dalam tentang Weminar Kak, biar Ya, sahabat Rasi juga tahu gitu. ya, Weminak itu sebuah platform yang memang kita menyediakan layanan edukasi dan konsultasi terlebih di bidang kesehatan reproduksi dan seksualitas gitu. Jadi memang concern kita di materi kesehatan yang memang sangat dipandang tabu ya di kalangan generasi muda gitu. Baik, di sini kita akan menjelaskan lebih dalam tentunya dengan Kak Rizky Berliana tentang masalah kewanitaan yaitu keputihan. Kita akan menjelaskan bagaimana sih keputihan itu terjadi, terus apakah parah atau enggak keputihan terjadi dan sebab efeknya itu apa aja. Dan bagi sahabat Razi nih yang mau menanyakan soal keputihan mungkin bisa diceritakan di komentar, nanti akan ada adminnya yang itu. Jelas ya Kak ya suara saya ya Kak ya. Oh, jelas. Nanti akan dijawab oleh Kak Rizky di akhir acara. Oke, boleh langsung ke pertanyaannya ya Kak ya. Sebenarnya keputihan itu apa sih Kak? Boleh dijelaskan? Iya, buat teman-teman semuanya pastinya udah ini ya pernah dengar keputihan yang mungkin warnanya putihnya itu kayak putih susu, ada yang warnanya itu putih lentur, ada lendirnya gitu. Nah, sebenarnya ini apa sih gitu kan? Memang keputihan itu suatu hal yang fisiologis gitu ya, yang selalu terjadi dan akan terjadi di pada wanita usia reproduksi gitu. Jadi memang usia yang reproduksinya sudah matang pasti mereka akan mengalami keputihan itu sendiri. Nah, untuk keputihan ini biasanya keluar pas kapan? Itu kan pertanyaannya. Nah, keputihan itu dia adalah suatu tanda ketika kita memang akan menjelang masa subur.
gitu. Nah, biasanya pun akan ada nanti saya jelaskan juga tanda-tanda keputihan, beda-bedanya keputihan itu seperti apa. Terlebih memang yang perlu diketahui bahwa memang keputihan itu ada dua dulu gitu, keputihan yang normal sama nggak normal gitu. Memang keputihan yang kondisi yang harus dimiliki oleh setiap wanita itu adalah kondisi yang normal, karena itu bisa menggambarkan fungsi reproduksi wanita yang secara alami, itu berarti dia berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya gitu. Nah, kalau misal keputihan itu dia abnormal, itu pastinya ada suatu keadaan yang dimana memang dia ada sebabnya gitu, kenapa dia bisa keluar gitu kan. Salah satunya memang dia karena ada infeksi, entah itu di bakteri, jamur, ataupun parasit gitu. Nah, itu lebih ke tanda-tanda IMS yang mungkin akan kita jelaskan nanti. Memang untuk keputihan yang perlu teman-teman tahu itu nggak usah dikhawatirkan ya, karena memang kamu keputihan itu adanya suatu perubahan hormon gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal perubahan hormon, kita kan punya hormon estrogen ya di kewanitaan. Terlebih kalau misal kita hormon estrogennya itu naik ketika menjelang mau ovulasi, itu pasti ada tanda-tanda keputihan seperti lendirnya itu kalau misal teman-teman tahu warnanya putih bisa kayak ditarik gitu molor dia. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga yang keputihannya itu kental lengket gitu kan. Fungsi dari kental lengket ini tuh sebenarnya dia mencegah infeksi bakteri buat masuk. Jadi itu sebenarnya bagus gitu ya. Kalau dia atau teman-teman atau Kak siapa namanya? Tadi belum sempat kenalan di awal. Fitri. Kak Fitri Kak. Fitri ya. Ya, Kak Fitri mungkin pernah menemukan di vaginanya itu keputihannya lengket, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nggak harus bisa molor kok untuk keputihan itu. Karena itu berarti keputihan itu fungsinya untuk menjaga infeksi, biar nggak infeksi gitu kan. Kalau molor, lendirnya itu banyak gitu ya, itu dia fungsinya untuk mempermudah sperma itu masuk ke dalam rahim ketika berhubungan gitu. Gitu dulu sih, mungkin nanti bisa seiring berjalannya waktu sama pertanyaannya ya. Oke, yang kedua nih Kak, bedanya keputihan yang normal dan tidak normal itu kayak gimana sih Kak? Iya, tadi udah aku sempat notice gitu ya, memang keputihan yang normal itu yang terjadi secara fisiologis dan ada keputihan yang abnormal secara medisnya patologis. Kalau misal normal itu tadi dia fungsinya memang menjalankan fungsi reproduksi ya, hormon reproduksi, tapi kalau misal abnormal ini memang dia dirangsang oleh si bakteri gitu. Nah, bakteri apa aja sih yang biasanya itu sebagian besar terjadi pada wanita? Itu yang pertama ada gonore, trichosomonas, sama yang satunya itu uh, trichomonas, gonore, sama candidiasis. Jadi memang ini penyakit yang ke arah vagina. Dan ini dia tuh bakteri yang memang menyerang untuk bakteri itu bisa sangat mudah masuk gitu. Nah, kenapa kok mereka ini bisa masuk? Yang pertama memang akibat dari seksual aktif atau mereka sering melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Itu pasti kemungkinan besar, peluang besar untuk mendapatkan bakteri itu sangat besar. Makanya untuk cara amannya itu adalah kalau misal orang-orang yang seksual aktif itu dia harus protek sendiri, self protectnya pakai kondom kayak gitu, biar apa, untuk mencegah hal kayak gitu. Nah, kayak trichomonas, gonore, candidiasis itu dia memang menjalankan bakteri itu sampai ke rahim dan terus sampai ke alat reproduksi kita, itu bahkan akan memiliki suatu dampaknya akan terkena infeksi menular seksual yang mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, Manjarazi, kayak HIV atau mungkin ke arah kanker serviks dan ke arah bakterial vaginiasis. Jadi vaginanya itu dia kayak ada bintik-bintiknya gitu di area vagina kayak gitu-gitu. Nah, terlebih memang untuk abnormal ini dia biasanya warnanya itu pasti nggak putih. Kalau misal normalnya kan warnanya putih bening gitu ya. Nah, kalau misal dia warnanya hampir kekuningan atau kehijauan dan baunya terlihat kalau nggak sedap. Harusnya itu kan yang tidak berbau, tidak merasakan gatal.
normal ini pasti juga merasakan gatal karena itu ada efek radang gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, penyebab terjadinya keputihan itu apa ya Kak ya, kira-kira? Ya, ini yang biasanya harus teman-teman tahu sendiri gimana sih kalau bisa terjadi keputihan, kenapa kita keputihan gitu. Memang kalau misal keputihan yang normal itu tadi kan udah aku notice juga bahwa dia menjalankan fungsinya sebagai reproduksi. Pasti kan kalau misal kita wanita, kita punya hormon, kita pasti keputihan. Nah, itu karena adanya hormon estrogen yang mungkin memang meningkat. Nah, keputihan sendiri itu kan ada 3 ya, keputihan dari apa normal sama abnormal itu tadi, yang terakhir juga itu keputihan during pregnancy. Jadi keputihan during pregnancy itu keputihan yang biasanya disebut leukorea. Jadi leukorea itu nggak hanya during pregnancy sih yang apa nih namanya mendapatkan, tapi yang nggak hamil pun dia juga bisa mendapatkan leukorea ini. Dia biasanya tanda-tandanya ke arah uh, bening, cuma dia susu, jadi kayak lebih ke susu gitu, dan itu memang dia apa namanya menandakan bahwa kita akan mendekati masa subur gitu. Jadi di apa namanya keputihan itu sendiri kan pasti diiringin sama adanya lendir serviks ya, nggak hanya putih total, ada lendir serviksnya. Nah, itu karena memang ada yang produksi di area organ kewanitaannya kita, itu yang produksi bukan di serviksnya, tapi di kelenjar sekitar serviks. Nah, di kelenjar sekitar serviks itu yang di apa namanya yang diuntungkan ini adalah pertama dianya sendiri, kalau misal bakterinya itu bakal bisa masuk yang tadi udah aku jelasin ya. Terus kedua itu untuk melancarkan sperma ini dia bisa berenang ke rahim untuk menemui sel ovum atau sel telur gitu. Itu memang sudah secara alami ya akan terjadi di setiap wanita kalau lendir itu ketika udah selesai menstruasi, sekitar 3 hari setelah haidnya itu selesai, pasti ada keputihan yang mungkin Kak Fitri juga ngerasain kayak putih-putih susu, kayak enggak terlalu kental gitu. Nah, nanti setelah itu 4 hari lagi, itu menjelang masa subur atau masa ovulasi, itu pasti akan dia lendir di area sekitar serviks itu, dia akan memproduksi lendir gitu. Kayak gitu. Nah, sama halnya dengan keputihan. Kalau keputihan di lokeria yang ya, dari pregnancy itu memang dia meningkat karena adanya suatu peningkatan estrogen yang sangat tinggi kalau di kehamilan. Kenapa? Karena memang ibu hamil itu untuk proteksi bayinya dan proteksi dirinya sendiri, otomatis dia akan mendapatkan keputihan yang 2 kali lipat gitu kalau ibu hamil. Karena biar nggak ada bakteri yang masuk. Soalnya rahim ini kan dia mengandung sesuatu bahan yang asing ya, yang sebelumnya nggak ada dan jadi ada gitu ya. Itu adalah bahan yang asing, otomatis bakteri itu bisa mudah mengenalin kalau misal nggak ada keputihan. Makanya buat ibu-ibu yang hamil atau ada yang mau hamil, atau teman Fitri ada yang mau hamil, kasih tahu aja kalau keputihan dalam masa kehamilan itu nggak apa-apa, khawatir gitu. Memang itu fungsinya untuk melindungi sendiri biar nggak kena bakteri gitu. Oke. Terus kira-kira nih Kak, kalau keputihan sendiri itu didiamkan atau dibiarkan begitu saja tidak diobati, itu apakah berbahaya atau enggak ya Kak ya? Nah, kalau misal dia keputihannya itu normal, itu dia akan bisa hilang dengan sendirinya. Cuma kalau misal dia keputihannya abnormal, kayak lebih ke gatal tapi dibiarin, terus baunya udah nggak sedap tapi dibiarin, warnanya udah keganggu banget nih, biasanya nggak pernah hijau tapi tiba-tiba hijau, terus tambah ada lagi gejala-gejala additional sick gitu ya, ada tambahan gejala kayak misal dia berhubungan sakit atau mungkin nyeri gitu ya, itu mungkin harus segera dikonsulkan karena itu menjadi suatu pertanda bahwa akan ada diagnosa penyakit gitu ya. Dan keputihan dalam hal yang abnormal ini kalau misal dibiarin, dia memang yang pertama akan mengakibatkan infeksi saluran reproduksi itu sendiri gitu. Nah, saluran reproduksi itu kalau infeksi ngarahnya ke apa gitu kan? Ngarahnya bisa ke kanker serviks, ngarahnya
urea tadi, bisa ke apa namanya penyakit vagina-vagina yang lainnya kayak HIV pun juga bisa kena, HIV AIDS. Terus memang dia ngaruh ke ini bisa mengakibatkan ke fertilitas. Jadi kalau misal enggak segera ditangani, otomatis dia akan mempengaruhi kesuburan gitu. Dan dia, si wanita ini pasti akan sulit untuk mendapatkan anak kalau misal dari infeksi ini sendiri nggak ditanganin gitu. Ternyata berpengaruh buruk juga ya kak ya buat kesehatan ya kak ya. Iya, berpengaruh buruk juga. Soalnya memang kalau misal udah ke arah infertility atau dia ke arah kemandulan gitu ya, infeksinya itu udah mengakibatkan itu memang dari hormon itu untuk melakukan implantasi bayi ini mau nempel di dinding rahim itu sangat sulit gitu. Jadi pasti dia kemungkinan besar akan terjadi keguguran berulang itu. Dan itu memang sebagian besar hampir memang semuanya itu yang mengalami infeksi saluran reproduksi akan seperti itu. Jadi meskipun bayi tabung atau apa, memang yang harus diobati sendiri, yang diobatin awal sendiri itu adalah infeksinya, saluran reproduksinya dulu. Gitu. Kalau menurut pengalaman saya sendiri nih kak ya, banyak customer saya itu yang mengeluh dia itu mempunyai keputihan yang warnanya hijau disertai gatal dan bau. Teksturnya itu seperti tahu gitu kak. Terus habis itu dia itu mengeluh kalau nggak bisa haid, kalau haidnya telat gitu ya kak ya. Jadi dia bulannya seperti itu cuma di waktu tertentu aja. Halo? Dia Halo? waktu tertentu atau setiap bulannya seperti itu? Oh, setiap bulan sih seperti itu. Kadang ada yang biasanya itu yang ada yang nggak haid selama setahun gitu juga. Sorry, putus-putus kayaknya jaringannya lagi nggak stabil. Ya, sudah jelas kakak? Ya tadi yang dia itu ada yang beberapa gitu ya. Apa? Iya kak? Setiap bulannya ada yang seperti itu, tapi ada juga teman kamu yang dia juga nggak setiap bulan mendapatkan itu tadi. Enggak, itu bukan Setiap teman itu bulan atau enggak? customer kak. Ada yang dia nggak haid selama setahun katanya. Oh, kalau misalnya nggak itu bahasanya udah beda ya. Memang itu ada indikasi ke arah PCO, jadi polycystic ovarium syndrome, yang dimana memang dia itu mendapatkan minimal 6 atau bahkan enggak sama sekali selama 1 tahun, enggak mendapatkan menstruasi. Dan itu memang harus dikonsulkan segera. Jadi enggak bisa ditunda-tunda lagi, soalnya akan mempengaruhi kesuburan gitu. Nah, terlebih kalau misal keputihannya itu kayak tadi yang dijelasin ke arah kental susu gitu ya, susu gitu ya tadi ya, putihnya Iya, kayak putih susu. hijauan gitu. Itu nggak perlu khawatir selagi memang dia itu tidak berbau ataupun tidak gatal. Keputihan yang kental, lengket, itu memang dia fungsinya untuk mencegah bakteri. Cuma diperbaikin aja dari pola hygiene-nya dia, apakah udah benar. Kalau misal mau membasuh atau membersihkan area kewanitaan itu harusnya itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu yang pertama harus kita. Karena kenapa? Kalau misal kita salah untuk cara cebok aja, itu bisa memberikan peluang besar banget untuk bakteri itu masuk gitu. Yang mengeluarkan urin, kencing, apalagi feses gitu ya, itu adalah suatu bakteri kotor. Kalau misal kita salah cebok, otomatis itu akan bisa naik ke vagina. Kayak gitu. Nah, terlebih memang untuk yang kedua itu mereka harus punya perawatan sendiri nih. Kita tahu ya sebagai wanita kita harus menyelesaikan perawatan pada diri kita, mulai dari cara cebok itu tadi, tapi satu sisi kita juga bisa menggunakan sabun gitu yang memang sabunnya itu tidak berbau, tidak ada pewanginya, itu yang lebih aman. Kalau pakai parfum itu otomatis dia parfumnya akan naik, itu bisa memberikan bakteri gitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di mitos atau fakta kayak rumpi no secret ya kak ya. Nih saya mau tanya,
Mitos atau fakta sih Kak, kalau keputihan itu selalu jadi pertanda buruk. Mitos. Soal Boleh dijelaskan? selalu menjadi pertanda buruk ya, karena dia bisa jadi tanda kita masuk subur, kita udah selesai haid. Bahkan ketika kita sudah selesai masa subur dan mau masuk ke apa namanya, awal mens, itu sebenarnya dia ada tandanya juga loh, gitu. Yang biasanya itu teman-teman ngerasain kayak bercak coklat, ngeflag biasanya kita nyebutnya, itu sebenarnya salah satu Iya, dari iya. keputihan ya. Tapi memang dia warnanya lebih ke brown gitu. Itu salah satunya. Salah duanya yang dia berwarna yang kayak lengket putih susu itu dia bisa juga di akhir. Jadi mau menjelang awal menstruasi itu kadang ada beberapa temen yang juga ngerasain, loh kok aku keputihan susu gitu ya, kayak lengket-lengket. Nggak apa-apa, itu memang dia mencegah untuk bakteri masuk di fase luteal, apa, di fase folikuler atau fase setelah ini namanya fase setelah masa subur selesai dan masuk ke mau haid, itu pasti seperti itu kan. Oke, untuk selanjutnya berarti tidak melulu menjadi pertanda buruk ya Kak ya, justru mau ada yang pertanda baik atau mencegah bakteri yang masuk begitu ya Kak ya. Benar, benar, benar. Terus kemudian mitos atau fakta saat keputihan harus pakai sabun kewanitaan. Kalau harus itu, kalau menurut saya enggak ya. Jadi saya bingungnya jawabnya apa. Sebenarnya fakta sih. Cuma kalau misal mau pakai sabun kewanitaan itu lebih baik gitu. Kalau misal mau pakai sabun kewanitaan itu pastinya tadi ya ada beberapa kriteria yang harus memang diperhatikan gitu. Nggak boleh yang asal comot aja, karena itu malah bisa jadi bumerang ya buat kita sendiri gitu. Apalagi kalau misal mens atau waktu haid gitu ya, itu memang diwajibkan karena darah yang keluar dari area vagina kita itu adalah darah kotor. Otomatis dia harus dinetralisir, dia harus diberikan sabun kewanitaan yang memang no perfume, karena memang dia bisa buat mencegah gitu ya bakteri itu masuk lagi. Darah kan biasanya dia ada kemungkinan buat naik lagi yang kita keluarkan. Mungkin kita yang telat ganti pembalut atau mungkin terlalu banyak dan kita membiarkan gitu. Oke. Terus kemudian mitos atau fakta keputihan akan hilang dengan sendirinya tanpa diobati Kak. Kira-kira bagaimana mitos atau fakta? Kalau misal keputihannya normal, itu memang fakta, dia bisa hilang dengan sendiri. Tapi kalau misal keputihannya itu abnormal, yang seperti saya jelaskan tadi, itu ini sih mitos sih. Soalnya dia nggak mungkin bisa hilang dengan sendirinya tanpa diobatin. Itu. Betul betul Kak. Terus, nah gimana sih cara mengatasi keputihannya itu sendiri Kak? Biar Cara keputihannya nggak balik-balik lagi gitu. Iya, cara mengatasi keputihan sendiri memang harus dibersihkan vaginanya dengan tepat ya. Yang tadi sempat aku spoiler juga bahwa cara mencebok itu juga harus benar. Itu yang sangat-sangat diabaikan oleh kita sendiri. Sebenarnya aku juga dulu punya habit yang sangat buruk. Terus setelah tahu itu, oke, I'm come back gitu. Jadi aku kembali untuk merutinkan lagi sampai akhirnya aku udah kebiasaan untuk mencebok itu dari arah depan ke belakang. Kalau dulu kan kita atau mungkin ada teman-teman juga rasain, aduh cebok aja deh, yang penting cepat selesai gitu. Nah itu jangan sampai Iya. kayak gitu, karena itu bisa ini apa namanya, rutinitas yang jelek itu kan bisa jadi perang sendiri gitu buat diri kita sendiri. Itu yang pertama ya. Terus untuk yang kedua memang kita harus menggunakan sabun tadi yang berbahan ringan, yang benar-benar no perfume, dan untuk lebih mengenali kita kapan gitu harus pakai itu. Kalaupun nggak setiap hari kalian pakai, bisa sesuai dengan apa namanya, kebutuhan kalian aja. Kalau misalnya udah ngerasain nggak enak, udah lembab banget, udah capek, selesai kerja gitu ya. Biasanya kalau selesai kerja terus pasan nggak pakai panty liner gitu ya, biasanya keputihannya terlalu banyak.
Oke, kalau nggak apa-apa pakai kayak gitu. Cuma kalau misalnya memang nggak ini apa namanya, nggak terlalu banyak aktivitas atau nggak mengalami keputihan, itu kalian nggak melakukan atau menggunakan produk wanita itu juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika kalian menstruasi, biasakan untuk setiap hari itu memakai selama siklus menstruasi atau selama kalian mendapatkan darah haid itu. Karena itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau misal kita sudah merutinkan ketika mens menggunakan produk wanitaan ataupun sabun itu tadi, dia akan mencegah bakteri itu untuk masuk. Gitu. Karena mens itu yang kita keluarkan adalah si bakteri atau dia memang kotor gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Cara memilih produk kewanitaan yang tepat itu seperti apa sih produknya Kak? Oke, cara memilih produk tepat memang yang satu tadi, kalau misal sabun gitu ya, yang dia non perfume ataupun pewangi yang benar-benar dia pure, misalnya ada tuh kan tulisannya no perfume atau ada satu brand produk yang memang dia udah jelas banget tuh sekarang kan semakin kesini udah jelas ya udah uji dermatologis, no perfume dan lain sebagainya. Itu kalian harus baca dulu untuk komposisinya dan juga kelengkapan itu tadi. Yang kedua memang yang sudah bersertifikat BPOM ataupun halal gitu ya, kayak seperti Manjarazi gitu. Kemarin saya sempat baca-baca produk knowledge-nya. Kalau misal memang di Manjarazi ini ada suatu produk yang memang dia herbal gitu ya, dan memang dia sudah balai BPOM dan bersertifikat halal juga. Nah, nanti mungkin boleh dijelaskan ya sama Mbak Fitri gitu ya selaku customer service. Kalau misal memang manfaat dari itu sih apa gitu ya dari produk yang Manjarazi punya gitu. Terlebih kalau misal memang balai BPOM udah ada sertifikatnya, itu otomatis komposisinya tuh nggak bisa diragukan lagi gitu. Jadi memang udah teruji secara klinis. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A, Kak. Ini dari Ya. sahabat Razi yang sudah tanya-tanya di kolom komentar, mungkin bisa dijawab ya, Kak ya. Hey. Oke, yang pertama dari Kak Anita nih. Bisa diulang. Halo. Halo, Kak. Ya, Iya. bisa diulangi? Yang pertama dari Kak Anita nih, Kak. Pertanyaannya itu, Ya. Kak, kenapa ya keputihan saya berwarna dan berbau? Keputihannya itu selama berapa bulan kalau boleh tahu? Mungkin nanti bisa di spoiler ya. Dan kalau keputihan itu berwarna bau dan disertai gatal yang saya tadi udah jelaskan ya di awal tentang keputihan abnormal, itu kalian atau Mbak siapa tadi namanya? Sorry. Mbak Fitri. Mbak siapa yang Oh, yang itu, yang tanya Kak Anita. Oh ya Kak Anita, harus dikenalin gitu Mas. Gejala-gejala yang lainnya kayak tanda-tanda yang lainnya selain keputihannya itu gatel atau berbau itu ada apa lagi gitu, mungkin yang satu nyeri saat berhubungan seks atau yang kedua dia juga gatel sampai memang benar-benar udah nggak bisa diatasi nih sama Mbak Anita itu. Nah, kalau mungkin seperti itu dan udah dilakukan percobaan kayak misal udah coba produk kewanitaan yang memang dia yang seperti saya sarankan tadi, no perfume, nggak ada pewangi gitu ya, itu udah dicoba tapi memang tetap gitu ya udah tetap minum apa tetap merasakan keluhan kayak tadi, dan mungkin kemarin sempat minum obat-obat untuk ngilangin nyeri kalau misal gatal itu tadi, atau mungkin ada konsumsi obat yang lainnya gitu ya, mungkin memang harus saya sarankan untuk ke dokter karena memang nanti akan ada indikasi atau akan ada pemeriksaan tambahan gitu dari dokter. Apakah ini nanti penyakitnya itu dari infeksi bakteri atau dari jamur ataupun dari parasit gitu. Yang memang harus dilihat si apa namanya keputihan ini kok bisa itu karena apa? Karena tiga hal itu diantaranya gitu. Itu sih. Nah, kalau misal pun kuning aja gitu ya, enggak berbau, enggak gatel,
itu dia kemungkinan ke keputihan leukore. Dan memang keputihan leukorea itu kadang ada yang bening, dia ada yang putih, ada yang kuning. Tapi yang jelas gak ada baunya. Itu yang perlu di notice sama teman-teman. Selain itu, mungkin dari pola hygiene-nya juga perlu dibenerin gitu. Kalau misal kemarin itu sempat sering membiarkan lembab gitu ya di area ini apa namanya, maaf, celana dalamnya, terus mungkin juga sempat sering keputihan dan dibiarkan nggak pakai panty liner, itu mungkin bisa diubah gitu polanya. Jadi mungkin mulai sekarang dicoba untuk tidak membiarkan celana dalamnya sendiri itu lembab, dia tetap kering. Terus yang kedua, memang kalau misal udah kelihatan keputihannya banyak, coba pakai panty liner gitu. Kalau misal udah terlalu banyak, dicopot, dilepas, diganti lagi. Memang harus lebih ke telatenan ya. Kalau misal kita, apalagi buat teman-teman yang keputihannya lumayan banyak, itu memang harus aktif buat protect diri sendiri gitu. Untuk selanjutnya nih Kak, dari Kak Mimiacio, Kak, Ya. apakah aman ya jika keputihan terus kita gunakan panty liner terus menerus Kak? Sorry, putus tadi yang di akhir. Oh ya, Enggak saya apa? ulang ya Kak ya. Kak, apakah aman ya jika keputihan terus kita gunakan panty liner terus menerus Kak? Putus ya. Aduh, putus lagi ya? Iya, Iya. boleh saya ulang? Apa Boleh, boleh. udah lancar Kak? Udah. Halo. Udah Ya. lancar. Ini dari Kak Mimiacio. Pertanyaannya itu, Kak, apakah aman ya jika keputihan terus kita gunakan panty liner terus menerus Kak? Kalau keputihannya tergantung dari ininya ya, apa namanya, seberapa banyak dari keputihan itu sendiri. Teman-teman sendiri kan bisa ngerasain ya, kalau misal keputihannya dikit pakai panty liner, atau dia hampir agak sedang-sedengan lah. Yang penting rajin-rajin untuk ganti panty liner. Kalau misal memang panty liner itu kalian merasa terganggu gitu ya pakai panty liner, boleh pakai pembalut, nggak apa-apa, it's okay. Senyaman kalian aja gitu. Yang penting nggak menjadi beban. Pakai panty liner terus kok agak kebanyakan, ya oke, nggak apa-apa, pakai aja ke arah yang membalut gitu. Oke. Kemudian dari pertanyaan dari Merina Sution, pertanyaannya apakah aman membersihkan nispi dengan air rebusan daun sirih? Mm-mm. Itu banyak banget ya pertanyaan yang sering dari dulu masuk di saya. Jadi memang kalau misal daun sirih selagi memang dia nggak ada parfumnya, nggak ada pewangi-pewanginya, kayak ada lavender atau apa tuh namanya biasanya, apa? Biasanya tuh kayak selain lavender tuh kayak ada bau-bau jeruknya kayak gitu ya. Aku pernah lihat beberapa produk gitu ya, di luar. Itu memang yang bahaya malah dia ada yang kayak gituan, yang ada lavendernya atau yang lain. Tapi kalau mau merebus sendiri itu nggak apa-apa, itu aman, malah lebih manual kan, lebih ke herbal kan, bikin sendiri. Oke, aman ya Kak ya berarti ya Kak ya. Pertanyaannya wow, Untuk jadi antusias. ini pertanyaan selanjutnya dari Neng Suci. Bagaimana penyembuhan keputihan yang berkepanjangan dan apakah keputihan itu menyebabkan kesuburan menurun? Betul, jawabannya apa Pak? Apa Fitri? Pasti Fitri udah tahu ya tadi, apakah menyebabkan kesuburan menurun? Iya. Iya, iya. Ya, yang pertama, untuk ngatasin keputihan ini, ada yang dia cuma 2 atau 3 kali pengobatan, kalau misal ke dokter ya udah sembuh. Ada yang dia sampai 1 minggu atau 2 minggu dia juga baru sembuh gitu. Nah, kalau misal kalian rutin buat ke dokternya itu nggak ada follow atau nggak ada perubahan selama 2 minggu itu, maksudnya ke dokter umum atau yang lebih ke ini ya, fase ke 1 ya, kalian aku sarankan buat langsung ke bagian klinik yang memang untuk kesuburan gitu. Itu plusnya adalah kalian bisa tahu kedeteksi juga terkait dengan apakah
keputihan kalian itu mengalami gangguan ke arah kesuburan gitu. Karena memang untuk terlalu keputihan yang abnormal tadi dibiarkan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Apalagi kalau misal udah sampai dia seksual aktif, dia sering gonta-ganti pasangan, terus dia nggak pakai protek, nggak pakai kondom, apalagi ngeluh buat keputihannya ke arah kuning kehijauan, dan itu dia ngerasain nggak bisa banget ditahan sama dirinya sendiri, otomatis itu ada suatu indikasi sexual transmission infection. Jadi itu namanya suatu penyakit yang memang menyerang infeksi di saluran reproduksi, dan itu akan dampaknya jangka panjangnya ke kesuburan. Dia sebagian besar akan mengalami kemandulan atau infertility karena ada ketidakseimbangan hormon di situ. Soalnya kalau udah infeksi, otomatis si bakteri jahat, parasit ataupun jamur ini dia akan mengurangi kerja dari si fungsi hormon ini tadi, yang harusnya dia mulai di fase folikuler atau di fase pematangan sel ovum atau sel telur, itu harusnya dia matang tepat. Tapi karena adanya infeksi ini, dia jadi cuma molekuler kecil-kecil aja, cuma folikel kecil-kecil, dia nggak matang gitu. Dan buat matang pun dia sulit, lama. Otomatis dia tidak akan bisa melepaskan sel telur untuk ditemuin sama sperma. Itu part 1-nya. Dan part keduanya, kalau misal sampai dibiarkan, mungkin bisa juga ketemu dengan spermanya, tapi untuk implantasinya ini tadi, dia akan sulit gitu. Dan biasanya akan terjadi suatu keguguran berulang. Seperti itu. Oke. Mungkin dari sahabat Razi yang mau bertanya-tanya lagi, silakan ya Kak ya. Ya, boleh banget. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari marsha.mhr. Boleh diperhatikan ya Kak Marsha. Gimana sih Kak cara mengubah pola hidup agar tidak rentan keputihan? Iya, pola hidup supaya nggak rentan ke arah keputihan itu tinggal keputihannya ke arah apa. Kalau keputihan secara normal itu nggak apa-apa banget. Kalian selagi memang udah pola hygiene-nya udah bagus, untuk cara ceboknya udah benar, terus enggak tetap menjaga dari celana dalamnya untuk tidak lembab. Intinya dari prosedur tadi, dan kalian pakai sabun yang no perfume, no pewangi gitu ya, itu udah kalian lakukan. Terus tetap di waktu menstruasi itu kalian kalau bisa rutinkan untuk selalu pakai sabun pembersih kewanitaan, karena tadi kalau misal kita haid, itu yang kita keluarkan adalah darah kotor, bukan darah bersih. Otomatis akan banyak bakteri di sana. Kalau misal kalian kurang, minim untuk membersihkan di area kewanitaan, terlebih pakai sabun, itu pasti dia bisa tetap mengendap di situ bakterinya, gitu. Bakterial vaginiasis namanya tadi. Nah, dengan cara yang kita udah di awal, otomatis dia akan ngeprotek itu tadi, bagian kewanitaannya kita. Seperti itu. Kemudian dari Kak Gugustina. Kak, apakah keputihan lebih pada ibu hamil berisiko pada kesehatan janin ya Kak? Tergantung keputihannya apa. Jadi ada namanya keputihan atau flor albus during pregnancy, atau keputihan selama kehamilan, itu memang dia normal. Yang saya katakan tadi namanya adalah leukorea. Leukorea itu adalah suatu keputihan selama masa kehamilan, tapi nggak hanya orang hamil yang dapat leukorea ini. Ada orang yang nggak hamil juga bisa dapat leukorea. Nah, itu normal kalau misal nggak ada baunya dan nggak gatal. Memang itu wajar. Karena apa? Keputihan yang dia ada selama kehamilan itu karena adanya peningkatan hormon estrogen. Peningkatan kalau hormon estrogen itu selama trimester pertama biasanya dikeluhkan di trimester keputihan itu. Dia lebih untuk ngeprotek
dia lebih buat menjaga si bakteri ini biar nggak masuk. Karena yang diprotek adalah double, 2 orang ya. Otomatis dia akan lebih banyak untuk mengeluarkan keputihan ini. Tapi selagi nggak berbau dan nggak gatal itu bukan menjadi masalah. Gitu. Jadi itu dia akan tetap ini kok, hilang dengan sendirinya kok. Untuk leukoria ini, keputihan selama masa kehamilan. Dan memang dia itu keputihan selama masa kehamilan itu dia menyumbat atau memberikan sumbatan di bagian serviks biar dia nggak melakukan pembukaan serviks gitu. Nah, cara dia untuk ngeprotek biar serviksnya ini nggak kebuka, otomatis bakteri itu buat masuk dia nggak bisa, sulit. Nah, itu memang dia fungsinya keputihan selama kehamilan gitu. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dewi NA. Kenapa keputihan yang nempel di CD bikin CD bolong itu kenapa ya Kak? Mungkin itu adalah faktor lain ya selain faktor keputihan ini, setahu saya nggak bisa mengakibatkan CD bolong sih. Cuma memang kemarin udah sempat nyuci terlalu tebal keputihannya sampai dia ke arah terlalu menggosoknya terlalu keras. Nangkep ya maksud aku ya? Kalau Iya, misal nangkep. keputihan terus kan di sini bakal kayak ngetepel gitu nggak sih? Kayak tebel ya. Iya, iya benar-benar Nah, kalau misal tebel tebel kayak kan gitu. otomatis dia entah entah kalau dicuci sendiri kan pastinya kita punya ini yo effort ekstra ya buat ngucek ya, buat nyuci. Nah, itu mungkin yang dia bisa mengakibatkan ke arah bolong gitu kayaknya. Tapi yang jelas nggak ada ya hubungannya, nggak relate kalau misal keputihan bisa akibatin itu. Oke. Terus dari Kak Desi. Keputihan setiap hari apakah normal, Kak? Keputihan tidak berbau, cuma terkadang keluar banyak seperti haid. Kak Fitri, sorry, keputus. Nggak tahu Ya, kenapa. boleh saya ulang ya, Kak ya. Pertanyaan dari Kak Desi. Pertanyaannya itu, keputihan setiap hari apakah normal, Kak? Lalu keputihannya tidak berbau, cuma terkadang keluar banyak seperti haid. Uh-uh. Ya, ada 2 ya pertanyaannya ya. Sebentar. Ya. Aku boleh. Yang pertama, keputihan setiap hari apakah normal, Kak? Oke, wait Fitri, 30 detik. Aku ambil minum dulu boleh? Oke, boleh, Kak. Ya. Ya. Kalau Halo. pertama setiap hari, terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Lalu pertanyaan kedua itu keputihannya tidak berbau, Kak. Cuma terkadang keluar banyak seperti darah haid. Oke, aku jawab yang pertama dulu. Jadi kalau misal Oke. keputihan setiap hari, mungkin bisa di ini ya, diobservasi lagi sama Kak siapa namanya? Kak Desi. Kak Des. Diobservasi lagi selama kurang lebih 6 bulan ini, apakah memang setiap hari mendapatkan keputihannya? Saya rasa mungkin enggak, cuma lebih sering ketemunya waktu keputihan gitu. Saya rasa nggak setiap hari sih, feeling aku. Jadi mungkin ketahuannya waktu mungkin hari ini ngerasa oh keputihan, minggu depan keputihan lagi, akhir lagi keputihan. Mungkin waktu itu Kak Desi ini ngelihat keputihan. Jadi bisa mengasumsikan bahwa setiap hari. Yang perlu dijadikan dasaran itu adalah keputihan yang pertama itu dia akan datang ketika menjelang menstruasi. Itu biasanya keputihannya ke arah kuning atau mungkin bahkan dia putih susu kayak gitu. Tapi kalau misal kuning nggak berbau nggak gatal nggak masalah ya. Itu. Ini yang pertama. Dan yang kedua keputihan setelah selesai haid itu dia pasti akan keputihan lagi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan si apa namanya mendekati ovulasi.
Jadi kalau misal mendekati ovulasi itu pasti keputihan lagi. Nah, ini kan berarti kan dia memang suatu hal yang berdekatan kan. Iya, ya. Waktu mau haid, habis itu selesai haid, ya kan, keputihan lagi. Normalnya emang kayak gitu. Terus di akhir lagi itu kembali lagi. Waktu mau haid lagi, gitu. Nah, waktu di tengah-tengah ini itu adalah keputihan yang memang mengarah ke masa subur. Jadi mengidentifikasikan kalau misal kita mendekati masa subur. Di sini dia itu biasanya tanda-tandanya kayak tadi yang udah aku jelasin, dia lentur, ada lendir sarafnya, ada putihnya. Cuma kalau di sini sama di sini tadi, di awal mens, mau mens, itu dia ke arah putih, lengket, nggak ada lendirnya. Gitu. Pertanyaan kedua itu adalah apa tadi? Apa tadi? Aku lupa. Yang kedua, halo Kak, maaf Ya, putus-putus. yang kedua tadi apa? Lupa. Yang kedua ya Kak ya, saya bacakan. Keputihannya itu tidak berbau, cuma terkadang keluar banyak seperti darah haid Kak. Keluar banyak seperti darah haid itu bisa juga menjadi indikasi kalau misal Kak, siapa tadi namanya? Lupa. Kak Desi. Kak Mbak Desi. Desi itu memang kalau ovulasi itu kan masa subur itu sekitar 4 sampai 5 harian ke depan gitu kan. Dan memang untuk ovulasi itu 1 sampai 2 hari ovulasinya itu sendiri. Mempersiapkan untuk mempersiapkan si sperma ini berenang di arah rahim itu biar difasilitasi sama si keputihan ini sendiri. Terlebih kalau misal sampai ke arah haid itu biasanya seperti ada lendirnya gitu, itu nggak apa-apa gitu. Tapi yang perlu diwaspadain adalah kalau misal keputihan ini sangat mengganggu gatal sampai bahkan berbau, itu yang memang dia harus segera kontrol gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Elis. Saya usia menjelang 50 tahun, 3 bulan ke belakang tidak mens. Selama itu pula keputihan setiap hari banyak seperti ada gatal di area misfi. Gimana solusinya? Apa jelas Kak? Mau saya jelasin lagi? Usia 50 tahun dia sering rasain gatal. Bau enggak? 3 bulan ke belakang ini dia tidak mens Kak. Selama Bau? itu pula keputihan tiap hari banyak seperti ada gatal di area misfi. Gimana solusinya? Dia nggak Ya, menyebutkan bau. oke. Berarti kemungkinan nggak ada baunya ya. Dan usianya pun udah Ya. 50 tahun. Jadi kalau misal kita melihat lagi, usia premenopause atau perimenopause itu terjadi sekitar 4 sampai 10 tahun sebelum 50. Jadi mulai 30 sampai 40 tahun itu sudah mendapatkan perimenopause. Nah, apalagi kalau udah 50 tahun sampai ke atas, itu dia berarti ke arah udah menopause. Otomatis memang akan ada suatu indikasi bahwa atau ada gejala hormon itu nggak teratur. Dia jarang mendapatkan haid, hormon menstruasinya memang nggak teratur sama sekali. Kadang haid cuma ngeflag, besoknya lagi enggak haid, bulan depannya lagi deres, atau kalau nggak gitu 2 bulan itu nggak sama sekali, 3 bulan nggak sama sekali. Itu memang hormon. Kalau udah menopause itu kan hormon di dalam tubuh kita emang akan secara persisten itu dia akan menurun perlahan gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua memang salah satu gejala dari menopause itu sendiri kalau misal dari mood swing, terus ada lagi tadi yang dikeluhkan, tadi apa ya saya lupa. Itu memang salah satu menjadi faktor tentang gejala menopause. Itu nggak apa-apa banget. Terlebih kalau misal keputihannya banyak berarti lebih di aware lagi terkait dengan ini pola hygiene-nya gitu. Vulva hygiene-nya lebih benerin lagi, mulai lagi gitu. Kalau misal gatalnya sampai ke arah nggak bisa dikontrol, itu nggak apa-apa, minum obat yang biasanya kalau saya sendiri menyarankan itu adalah yang herbal dan memang yang dia udah halal dan balai BPOM. Karena itu nggak ada efek sampingnya sama sekali. Karena kalau misal kita ke arah medis, itu memang dia bisa menguranginya secara saat itu juga memang gitu. Nah, kalau memang dari si vitamin atau herbal ini sendiri yang memang dia setahu saya nggak ada efek sampingnya dan memang dia aman, apalagi udah diuji sama Balai BPOM. Itu sih menurut saya bisa membantu untuk
maintenance gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak, umur berapa ya sekitar perempuan itu bisa menopause? Iya, sebelum menopause itu ada perimenopause. Jadi perimenopause itu 4 sampai 10 tahun sebelum menopause dia akan mengalami namanya perimenopause. Perimenopause itu mulai seperti gejalanya sama dengan menopause. Udah mulai hormonnya turun, udah jarang untuk mendapatkan haid udah nggak, jangan kadang tadi kayak udah jelasin darahnya keluar sedikit. Yang dan ngerasain kayak di badan itu panas terlebih di muka gitu ya, terus mood swing gitu. Nah, kalau misal dia udah ke arah perimenopause bahkan ke menopause, pastinya gejala ini akan semakin ada terus ya kan. Itu udah ngerasain itu nggak enak, apalagi di arah kemanten itu pasti ngerasain kayak kering banget kayak gitu. Itu memang salah satu gejala yang harus kita apa ya maklumin gitu. Kalau misal pun itu keluar keputihan, keluar maksudnya dalam artian kok aku keputihan ya banyak banget padahal udah menopause. Nah mungkin itu dibenerin dulu dari pola hygiene-nya, karena seharusnya kalau kita udah perimenopause atau menopause itu akan jarang untuk mendapatkan si keputihan ini sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Bu Gustina. Pakai menstrual cup apakah aman sih Kak? Ada dampak buruknya enggak? Ya, kalau terkait menstrual cup itu memang ini lagi booming ya menstrual cup. Ya, ini booming itu Kak. Mereka mempercayai terkait menstrual cup. Nah, tanya aman atau tidaknya, pastinya suatu produk itu bisa meluncur ya, bisa sampai di ACC. Setahu saya itu udah ada ACC sih dari Kemenkes, dan memang itu tergantung dari setiap wanita ya terkait penggunaan menstrual cup itu kan ada ukurannya, ada S, M, L gitu ya untuk ukurannya, dan itu disesuaikan dengan seberapa banyak kalian itu biasanya mendapatkan haid darahnya, itu kalian seberapa banyak itu tergantung dari kalian sendiri. Kalau misal kalian ngerasa aku kayaknya haidku kalau misal di hari 1 sama 2 banyak banget, pakai ukuran yang L itu aman. Tapi kalau kalian pakai ukuran S, itu otomatis akan bisa darah ini naik kembali karena ada penyumbatan itu tadi. Kalau misal ukuran S kan kecil banget, nggak disesuaikan sama porsi jumlah haid kalian yang banyak. Dan kalau misal kalian nggak rutin membuang gitu ya, otomatis itu darahnya akan naik lagi. Sedangkan darah haid ini kan darah kotor. Kalau dia itu naik lagi, otomatis itu dia bisa mengakibatkan endometriosis atau ada penempelan kelenjar-kelenjar yang tidak di area luar rahim gitu. Suara aku udah jelas ya, Fit? Iya tadi sempat putus Kak, gimana? Mau aku ulangin lagi? Iya, Boleh-boleh yang itu, yang endometriosis. endometriosis. Iya, jadi kalau misal teman-teman itu nggak rajin pakai menstrual cup, nggak rajin buat apa namanya membersihkan, kayak udah penuh banget nih cupnya, jadi kan memang harus dibuang tuh. Tapi kalau misal kalian itu nggak telaten buat nggak ngebuang, terus tetap ngebiarin, itu otomatis darah yang kotor itu dia akan naik dan bisa jadi infeksi, bahkan bisa memang ke arah kista atau ke arah miom gitu. Dan memang itu kalau udah kalian berani untuk memakai menstrual cup, otomatis kan kalian harus sering-sering nih ngecekin. Soalnya kan itu barangnya nggak bisa kelihatan karena dimasukin di dalam vagina. Nah, itu yang apakah kembali lagi, apakah kalian itu bisa gitu, disesuaikan dengan diri kalian sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kakak Kris 7. Keputihan itu ngaruh ke pola makan nggak sih Kak? Keputihan kalau ngaruh ke pola makan, setahu saya nggak relate ya. Cuma kalau ke arah PMS atau premenstrual syndrome, atau biasanya itu gejala ketika kita ingin mendapatkan menstruasi atau udah menstruasi sekitar 1 sampai 2 hari, memang salah satunya itu ada suatu perubahan pola makan gitu.
pola stres pun juga bisa ada gitu. Kalau misal kita nggak bisa nge-koordinir mood swing kita, memang itu hal yang wajar kok, normal. Itu udah hormon harfiahnya memang seorang wanita itu kalau misal dia mendapatkan menstruasi itu pasti dia ada suatu perubahan mulai perilaku sampai ke perubahan perasaan itu memang ada. Kalaupun keputihan ada gabungannya atau relate sama pola makan, saya rasa nggak ada hubungannya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Gustina lagi nih Kak. Pertanyaannya itu resiko terburuk keputihan yang didiamkan itu apa Kak? Risiko terburuk yang keputihan didiamkan, ini pertanyaan tadi. Yang pertanyaan tadi adalah infeksi saluran reproduksi. Jadi kan kalau misal reproduksi itu kan bentuknya gini ya, ada gambarnya ya. Aku gambar di depan aku aja ya. Ya, ini kan ada tuba falopi, ini kan ada apa namanya ovariumnya, ovarium, tuba falopi, rahim. Di sini ada vagina ya kan. Otomatis kalau misal ini keputihan itu dibiarkan yang abnormal tadi ya, bukan yang normal. Normal itu nggak apa-apa. Kalau abnormal, tapi dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik. Dia akan ada perlengketan di daerah sini karena infeksi. Dia akan ada suatu gejala di sini di ovumnya itu dia nggak akan bisa matang untuk sel telurnya. Nah, kalau misal di sini ada infeksi, di sini ada infeksi, di sini ada infeksi, otomatis akan ada gangguan karena implantasi di tengah-tengah tuh nggak akan bisa maksimal, pertemuan sama sperma juga akan terhambat. Si folikel ini tadi sel telurnya nggak akan bisa matang gitu. Jadi memang complicated kalau misal kita berbicara soal arah infeksi saluran reproduksi dan kesuburan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fitri Nurwahyuni. Apakah pakai KB suntik 3 bulan itu menyebabkan keputihan? Bahaya nggak sih Kak? Oke. Kak, siapa namanya? Dari Kak Fitri Nurwahyuni. Ya. Oke. Kak Fitri, sebenarnya kalau misal KB suntik itu bisa mengakibatkan kehamilan, itu memang saya rasa tidak hanya dari KB suntik ya, apalagi ke arah mungkin ngerasain gatel atau soalnya kalau untuk itu tambah gitu kalau misalkan itu nggak baik, maka dia dari satu gangguan. Tapi memang ada yang beberapa mengeluhkan dia yang menggunakan kontrasepsi suntik itu ada yang biasanya mendapatkan keputihan, sakit kepala. Tapi itu bukan satu-satunya faktor ya. KB suntik itu bukan satu-satunya faktor. Gitu. Oke. Itu tadi pertanyaan. Kalau KB itu memang ada waktunya ya. Maksimal itu 5 tahun. Jadi kalau misal di atas 5 tahun itu nggak disarankan untuk tetap KB suntik. Tapi kadang orang-orang agak ini ya, agak bandel ya. Kadang sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu telur kamu justru. Nah, itu memang hormon. Dia apa ya namanya? Mengalami gangguan di siklus hormonnya, otomatis dia akan juga mempengaruhi di bagian keputihannya gitu. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir, Kak. Dan Ya, untuk orang-orang yang sudah tanya tadi, yang belum dibaca juga ya tadi ya di kolom komentar. iya Kak, maaf putus-putus. Oke, di kolom komentar kayaknya banyak pertanyaan. Nah, Iya, soalnya durasi juga Kak. iya nanti mungkin bisa dialihkan kalau misalnya mungkin mau bertanya lagi atau pertanyaan jawab itu langsung bisa DM aja ke admin Weminak ya. Di Weminak yang Iya. ini kalau dijawab sama gitu. Oke, terima kasih ya Kak ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan dihubungi oleh admin via DM ya Kak ya. Semoga beruntung ada yang mendapatkan giveaway juga. Oke, terima kasih Kak Rizky.
Iya, sama-sama. Makasih ya Kak Fitri. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga ilmunya dapat membantu sahabat-sahabat Razi di sini yang mengeluh tentang keputihan segala macam. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Udah ya?